Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, bisa teman-teman lihat pada kesempatan kali ini saya telah berada di bawah tanaman cabai yang sangat rimbun dan sekarang harganya dikabarkan mencapai di angka 70-an ribu. Kemudian untuk kelebatannya ini sangat lebat dan untuk antraknosnya atau pateknya itu bisa dikatakan 0%, jadi tidak dijumpai patek. Ingin tahu bagaimana cara perawatannya? Saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal mengenai kiat-kiat berbudidaya tanaman cabai dengan hasilnya yang seperti ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk keliling melihat lahan kita terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat ya, ini tinggi. Kemudian buahnya bisa teman-teman lihat ya, ini sangat lebat ya. Jadi daunnya tidak terlalu banyak, tapi kelebatannya itu sangat lebat. Kemudian di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat ya, ini berlumpur, artinya kadar airnya sangat tinggi. Dan biasanya kelembabannya ini juga cukup tinggi. Dengan kerapatan yang cukup rapat, kemudian tanahnya lembab, itu biasanya jamurnya sangat cepat. Tapi pada kesempatan kali ini beliau bisa mengatasi ini semua. Oke, itu dari segi kerapatan dan dari bawah ya, ini dari kelembaban tanah sangat lembab. Nah teman-teman bisa melihat bagian ujung ini ada plastik yang dibentangkan. Ini adalah sebagai salah satu antisipasi pencegahan antraknus. Nanti teman-teman akan melihat bahwa tanaman di belakang ini terkena antraknus, tapi di sini aman. Oke ya, mungkin itu sedikit garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pastikan teman-teman untuk stay terus berada di channel Mitra Bertani TV, karena kita akan mengupas tuntas bersama narasumbernya langsung. Oke, baik sahabat petani semua, tanpa berlama-lama kita akan langsung pada sesi wawancaranya. Untuk itu bisa berkenalan langsung dengan petaninya. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Mas saya Mas Mudin. Mas Mudin ya. Untuk alamatnya mana Mas ini? Selosari, Wates. Selosari, Wates, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kalau untuk umur berapa Mas? Umur saya 27 ya. Baru 27 tahun. Dan murni jadi petani tulen Mas, apa ada petani cuma sebagai sampingan ini? Oh, petani utama. Oh, jadi penghasilan utamanya memang ya, pertanian. Petani, nah, ya. Jadi Mas Mudin yang beralamat di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, beliau adalah seorang petani milenial. Beliau baru berumur 27 tahun, tapi memang penghasilannya dari sektor pertanian ya Mas ya? Iya. Oke, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya untuk sahabat petani semua, kenapa kita tidak berdiri gitu ya. Tentunya teman-teman paham sendiri karena Mas Mudin cukup tinggi dan tanamannya juga cukup tinggi, nanti akan berbenturan karena memang tanamannya sangat tinggi dan rimbun. Apabila nanti kita berdiri, ditakutkan tidak terlalu terlihat gitu. Jadi mohon maaf kalau kita sambil duduk. Oke Mas Mudin ya, jadi kalau boleh tahu Mas, satu lubang tanam ini diisi 2 tanaman ya Mas ya. Jadi tiap lubang tanam ini diisi sekitar 2 tanaman. Kemudian untuk total tanamannya sekitar 800. Sekitar 800. Sekarang petik ke 8. Untuk yang kemarin dapat berapa Mas? Dapat 36 kilo. Untuk intensitas pemetikan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oke Mas, kalau untuk jarak tanamnya ini berapa Mas ini? Itu 43 cm. Oh, jadi ini adalah 43 cm ya. Dengan satu bedeng itu diisi 4 lubang tanam. Kemudian jarak dari kanan ke kiri ini ada sekitar 40 cm ya Mas ya. Jadi 43 kali 40 cm. Oke Mas Mudin, kalau saya lihat ini bedengannya sangat tinggi ya Mas ya. Iya. Ini
Apa Mas alasannya kok bedengannya tinggi-tinggi seperti ini Mas? Ya biar kalau ada air itu lancar terus buang. Oh, jadi langsung Hujan itu airnya Hablas. itu ya tuntas. tidak jadi tidak nah ini sedikit ilmu ya, sederhana tapi sebenarnya ini ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi Mas Mudin ini menerapkan sistem guludan atau bedengan itu yang tinggi, apalagi kalau berhadapan dengan musim hujan. Nah, karena apabila ini terlalu pendek, akhirnya tanah ini terlalu jenuh dengan air. Nah, kalau seperti ini bedengannya agak dalam, meskipun tadi ini lembab, tapi karena aliran airnya itu lancar langsung ke saluran pembuangan ya Mas. Iya, iya. Jadi tanahnya itu tidak terlalu lembab. Oke, kalau boleh tahu Mas, ini untuk dasaran pas waktu mau tanam itu apa Mas? Itu man saya kasih itu kotoran sapi itu. Kalau pupuk kimianya? Gimana NPK. Oh, Ya, jadi cuma menggunakan dua ya Mas, pupuk Iya. kandang dan NPK. NPK. Kalau dolomit menggunakan apa? Dolomit enggak. Oh, tidak menggunakan, tapi beliau menyusulinya mensiasatinya seperti ini ya. Jadi ini diberikan di lubang tanam ya Mas. Yes. Tujuannya untuk apa Mas ini? Itu buat keasaman loh, biar tidak terlalu Asam. Jadi ilmu lagi ya, jadi dari Mas Mudin ini memberikan dolomit, tujuannya adalah mengurangi keasaman di sekitar area perakaran. Karena keasaman yang terlalu tinggi, nanti jamur dan bakteri itu cenderung akan betah atau berkembang biak, bertumbuh dengan baik. Makanya tanaman biasa mengalami kelayuan dan lain-lain. Tapi Mas Mudin memberikan dolomit ini ya Mas ya, di sekitar lubang perakaran. Oke, untuk perawatan fase vegetatifnya Mas, atau kocornya, dulu ini dikocor apa tidak Mas? Ini saya kocor 2 kali. Cuma 2 kali ya Mas? Iya, karena itu Musim terus hujan. Nah. saya takut. Bentar. Kalau mengocor, kocor itu pakai apa Mas? Kocor pakai itu NPK. Oh, 16. NPK. Jadi ilmu lagi ya, jadi Mas Mudin hanya menggunakan 2 kali kocor. Karena apa? Karena memang jadi sistem guludannya itu sudah diberikan pupuk dasar, kemudian bertepatan dengan musim hujan. Adanya musim hujan, apabila kita terlalu memberikan pupuk dalam jumlah yang banyak, apalagi lewat kocor, itu takutnya nanti malah layu ya Mas, layu. nanti tambah layu. Jadi beliau hanya mengocor 2 kali ya, jadi sangat irit, tapi sudah bisa menghasilkan tanaman yang serimbun ini. Kemudian itu untuk kocor hanya 2 kali menggunakan NPK 1616. Kemudian kalau untuk perawatan Mas, saya akan lebih spesifik ke generatifnya atau pembuahan. Kalau pembuahan ini buahnya bisa rimbun seperti ini, ada nutrisinya khusus atau tidak Mas? Ini saya kasih kalinet. Oh, kalinet ya. Kalau untuk dosisnya ini berapa Mas biasanya? Per tangki itu berapa? Saya kasih 3 tutup. Oh, 3 tutup. Itu sejak umur berapa? Atau mulai pecah pang atau mulai berbunga atau gimana? Mulai berbunga. Oh, dan itu setiap nyemprot pasti dikasih? Iya. Oh, dikasih. Kalau yang Mas Mudin rasakan sendiri penggunaan kalinet ini, itu manfaatnya gimana Mas kalau terkait bunga dan buah itu? Menurut saya itu bunganya itu rontongnya itu enggak banyak, terus Oh, iya. buahnya itu lebat. Kalau dari segi kulit atau ketebalan buah ini ada pengaruhnya nggak Mas? Oh ya, kulitnya itu lebih tebal. Oh ya, jadi kulitnya lebih tebal. Jadi kalau kulitnya lebih tebal itu biasanya lebih tahan terhadap patek ya atau antraknos. Ini untuk antraknos nggak ada ya Mas ya? Apa? Ada. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa untuk patek atau antraknos itu bisa dikatakan 0, padahal ini harusnya banyak. Itu juga tidak terlepas dari perawatan yang cukup teratur ya Mas. Kemudian ketebalan buah juga cukup lebat. Nanti ini akan berdampak juga pada tonase akhirnya. Oke Mas, kalau hujan seperti ini ya, jadi keasaman cukup meningkat. Biasanya jamurnya cukup serangannya cukup parah Mas. Tapi kok bisa pateknya itu bisa dikatakan 0, itu gimana Mas? Untuk menanggulanginya itu gimana? Nah, itu obat jamurnya itu diberi banyak loh. Di banyak. Oke. Berapa itu Mas? 6 sendok 6 sendok. Kalau boleh tahu itu apa Mas? ditan sama mantep. Oh ya, jadi beliau dioplos ya Ya, Mas ya. dioplos. Jadi 2 bahan yaitu sama-sama mankosep, tapi mankosep 80 WB dan 82 WB, kemudian dioplos. Kemudian dosisnya setiap tank 6 tutup. 6 sendok 6 sendok penuh. ya, 6 sendok penuh ya. Jadi 6 sendok penuh. Untuk intensitas penyemprotan ini berapa hari sekali ini?
Ini 4 hari sekali. Oke, 4 hari sekali dengan dosis 6 sendok. Bisa dikatakan ini sudah aman ya Mas ya? Aman. Terus ini Mas, kalau boleh tahu ini maksud dari pematang atau mulsa yang dibentangkan itu untuk apa Mas? Itu untuk menanggulangi kalau ada virus itu. Oh, virus. Iya. Dan apa di atasnya ini tanaman tua Nah, ya? ini tanaman cabai itu ada peteknya. Oh ya, jadi sedikit bocoran. Jadi lahan di atasnya ini adalah lahan cabai tua ya Mas. Iya. Kemudian tingkat intensitas pateknya juga cukup parah. Jadi karena virus itu berasal dari kutu-kutuan yang vektornya adalah kutu-kutuan. Jadi untuk menanggulanginya Mas Mudin memberikan pematang. Kemudian antraknose itu disebabkan oleh jamur dan dia sistemnya adalah tular udara. Nah, dia bisa dibawa oleh angin. Nah, Mas Mudin untuk mengakalinya itu dia memberikan pematang itu supaya yang dari atas itu harapannya tidak terbawa oleh angin, akhirnya ke bawah gitu ya Mas. Nah, jadi tertanggulangi, jadi mental lagi gitu. Oke, baik sahabat petani semua, sebelumnya kita telah membahas ya mulai dari sistem tanah, kemudian tanaman, kemudian perawatan sampai nutrisi, kemudian cara mengatasi fungi. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya, telah kita bahas semua. Mungkin dari Mas Mudin ya, terima kasih untuk banyak ilmunya ya Mas. Kalau boleh ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua yang ada di Indonesia mungkin. Ya, penting yakin ya, kalau berjuang dan berdoa itu yang utama. Jadi Mas Mudin memberikan spirit ya, beliau adalah petani milenial, jadi tetap semangat dan tetap yakin. Jadi Allah memberikan rezeki itu tidak monoton dari pekerjaan mana-mana, yang penting kita yakin nanti pasti insya Allah diberi ya Mas ya. Berjuang dan berdoa. Berjuang dan berdoa, jangan lupa. Jadi ini sedikit semangat dari Mas Mudin, petani milenial yang baru berumur 27 tahun, dan beliau juga sangat yakin bahwa pertanian juga cukup menjanjikan ya Mas ya, menjanjikan. Oke, terima kasih untuk Mas Mudin ya untuk ilmunya. Semoga nanti apa yang telah kita diskusikan atau kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat untuk sahabat petani semua ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Mudin, terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.